Apa kata favoritmu? Pikirkan sejenak. Pikirkan. Tulis di kolom komentar untuk dilihat semua orang. Ada berapa huruf? Berapa banyak suku kata? Katakan dengan keras. Bagaimana kedengarannya? Bagaimana rasanya di lidahmu? Sungguh, pikirkanlah. Sekarang, pastikan kamu mengingat kata itu. Itu penting. Dan kita akan membahasnya lagi nanti. Untuk saat ini, saatnya berbicara tentang SCP-3449. Begini, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari yang satu ini. Itu bahkan tidak cukup penting untuk disebutkan dalam info bahaya lainnya. Bukan pemanggang roti yang bicara jahat, itu sudah pasti. SCP-3449 tampaknya hanya buku catat spiral standar. Buku catat? Ini seharusnya buku catatan kan? Baiklah. Ini adalah buku catatan spiral standar dengan sampul virtua tingkat aman dan disimpan di standar lokasi penahanan standar di lokasi 19. Tidak ada persyaratan penahanan lain, tapi pengujian saat ini sedang dilakukan untuk menentukan. Saya pikir itu maksudnya untuk ditentukan persyaratan penahanan jangka panjang. Ini berantakan. Bagaimanapun item ini dan kekuatan anomalinya sebenarnya dianggap sangat tidak penting, sehingga para peneliti telah mengeksplorasi kemungkinan meletakkannya di log item anomali, tempat di mana item terlalu tidak berguna untuk menjamin file lengkap NSAPS. Astaga, bagaimana kamu salah mengeja up seburuk itu? Ini 2 huruf. Nah, itu seharusnya 2 huruf. Bagaimana kamu memasukkan set ke dalamnya? Itu bahkan tidak dekat satu sama lain di keyboard. Ya ampun. Bagaimanapun, buku catatan ini sebagian besar berisi halaman kosong, beberapa robek, dan hanya 6 berisi tulisan yang sebenarnya, tapi karena format tulisan, teks terutama terdiri dari entry buku harian hampir tidak terbaca. Ini karena kesalahan sintaksis, kapitalisasi acak, dan misspellings yang merajalela. Ya, kamu salah mengeja misspellings. Lucu sekali. Tampaknya semua upaya untuk memperbaiki kesalahan eja ini gagal atau bahkan menyebabkan kesalahan ejaan tambahan. Pengaruh anomali ini meluas ke siapapun yang mencoba untuk benar. Ya, itu dieja dengan B-E-N-A-R. Siapapun yang mencoba menulis tentang SCP-3449 termasuk skrip untuk video ini. Tidak ada lagi sifat amonoli yang menonjol. Pengujian sedang berlangsung. Mereka yang memiliki pertanyaan tentang pengujian SCP-3449 harus menghubungi peneliti utama Niclo Gerdinel. Buku catat yang salah eja bahkan lebih buruk saat itu mengesankan. Pertama kali ditemukan oleh GTT Epsilon 6, juga dikenal sebagai Village Idiots. Setelah serangkaian fenomena, info bahaya dan bahaya kognito ditemukan di Pittsburgh Metro Area. Sumbernya sepertinya adalah unit penyimpanan yang diisi dengan barang-barang anomali, dan SCP-3449 sangat antara. Saya pikir itu maksudnya untuk berada di antara mereka. Unit penyimpanan terdaftar untuk seorang pria bernama Edward Salzberg. Saat ini ditunjuk sebagai Purpose of Interest 4335. Itulah akhir dari video ini. Terima kasih telah menonton videonya teman-teman. Sekarang tonton. Oh, tunggu, masih ada lagi. Rupanya versi file itu lebih lama. Mari kita periksa yang berikutnya dan lihat apakah itu lebih berguna. Oh, astaga. Tampaknya pembaruan di sini sebenarnya cukup luas. Oke, mari kita mulai lagi. SCP-3449 adalah SPC tingkat Euclid yang ditahan dalam penjualan penahanan humanit di lokasi 19. Item yang terpengaruh olehnya disimpan di loker penyimpanan standar untuk objek anomali tingkat aman di lokasi yang sama. Alasan utama untuk pergeseran ini adalah bahwa SCP-3449 telah mengubah objek penunjukannya. Ini bukan lagi buku catatan spiral, sekarang adalah pria Kaukasia berusia 34 tahun yang dikenal sebagai Edward Salzberg. Sebelumnya dikenal sebagai Person of Interest 4335. Dia diyakini sebagai pencipta buku catat serta benda-benda lain yang ditemukan di dalam gudang penyimpanan di Pittsburgh. Anggota organisasi sekarang mencoba untuk mencari dan menahan benda-benda lain yang dibuat oleh Mr. Salzberg, meskipun keberhasilan telah hilang di sini. Kemampuan analog SCP-3449 terwujud pada Edward sendiri, dan semua objek yang diciptakan olehnya. Menulis tentangnya atau salah satu dari objek ini akan menghasilkan kesalahan sintaksis, kapitalisasi sisi bebas, dan spelling sulit. Upaya untuk merevisi atau memperbaiki tulisan akan gagal untuk menghapus kesalahan atau membuat kesalahan baru. Tampaknya efek anomalius dari SCP-3449 lebih parah daripada efek yang disebabkan oleh objek anomalinya. GTT Epsilon 6, juga dikenal sebagai Village Idiots, menangkap SCP-3449 di apartemennya di luar Pittsburgh. Dia tampak dalam keadaan disorientasi dan dehidrasi lanjut. Catatan yang dikumpulkan oleh gugus tugas mobil menemukan bahwa Mr. Salzberg tidak meninggalkan apartemennya selama lebih dari 10 hari, yang akan menjelaskan kondisi kesehatannya yang mengerikan. Salzberg tidak berkomunikasi dengan mambas dari satuan tugas, tapi juga tidak menolak penangkapan dan penahanan selanjutnya. Oke, jadi
Dan ini sulit, tapi saya akan coba menguasainya. Kita hampir sampai. Berikut ini adalah kumpulan lengkapi item yang diperoleh dari lokar penyimpanan SCP-3449 yang juga menunjukkan efek anomalinya. Buku catatan, seperti yang sudah menjijikan, halamannya kosong, robek, atau tidak terbaca. Komputer Salzburg, file yang disimpan termasuk spreadsheet yang berinci keuangan pribadi, ide untuk produk, dan novel horor yang belum selesai, yang hampir tidak dapat diganggu-gugat karena kualitas tulisannya yang buruk. Daftar belanjaan hanya ada 2 item, tertulis butter dieja dengan hanya 1 T, dan medication yang dieja medication. A planner, entry terakhir sekitar 2 minggu sebelum penahanan, dan diyakini berisi pengingat untuk melakukan berbagai tugas. Namun campuran tulisan tangan yang buruk dan pilihan kata memungkinkan interpretasi lain. Dan terakhir, ponsel Mr. Salzburg. Peneliti organisasi dapat mengumpulkan log panggilan dengan harapan dapat melacak lebih lanjut aktivitas pra penahanan Salzburg. 3 panggilan terakhir yang semuanya dilakukan pada hari yang sama 2 minggu sebelum penahinin menghubungi nomor yang berbeda. Hanya 1 yang aktif. Organisasi melakukan kontak dengan penerima panggilan tersebut yang tidak tahu tentang SCP-3449 dan mengklaim bahwa mereka tidak menjawab panggilan tersebut. Peneliti utama Nicolo Gardinel melakukan wawancara pertama dengan SCP-3449 tak lama setelah penangkapannya. Ketika dia memasuki chambi wawancara, dia menemukan bahwa SCP-3449 hanya duduk di sudut dengan memegang tangannya, bergoyang-goyangan dalam apa yang tampak seperti kesusahan. Dia kemudian mulai melihat bawah pahanya dan memutar-mutar ibu jarinya seperti anak kecil. Nicolo memanggilnya dengan nada tenang dan sopan, memanggilnya sebagai SCP-3449. Anomali itu melakukan kontak mata dengan Dr. Gardinel, tapi tidak akan menanggapi dan malah terus menatapnya. Ketika Gardinel mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Salzburg sama sekali tidak menjawab, atau paling-paling merespon pertanyaan itu dengan gerakan sederhana. Gardinel bertanya apakah Salzburg sedang membuat produk untuk bisnisnya, dan dia tersenyum dan menggelengkin kepalanya. Gardinel kemudian bertanya pada Salzburg apakah dia bisa berbicara atau tidak, atau apakah itu hanya pilihan di pihaknya. Tidak mengherankan, Salzburg tidak memberikan penjelasan, dan wawancara berakhir tak lama kemudian. Tes massah berlangsung untuk mengetahui apakah ketidakmampuan Salzburg untuk berbicara atau berkomunikasi sebagai akibat dari sifat anomalinya, atau ini hanya akibat afonia, kondisi yang tidak biasa tapi non-anomali yang membuat korbannya tidak dapat berbicara. Tes telah mengkonfirmasi bahwa Salzburg memang memiliki semua oregon yang diperlukan untuk vokalisasi, tapi tampaknya tidak menggunakannya. Tes lebih lanjut diperlukan. Baiklah, itu dia. Itu benar-benar mimpi buruk untuk dibaca karena efek anomali SCP-3449. Tapi setidaknya itu sudah berakhir sekarang. Sekarang tonton. Tunggu, ada lagi pembaruan lain file ini. Oke, mari kita lihat. Oh, begitu. Ini jauh lebih berbahaya dari yang kukira. Saya kira saya lebih baik membaca. SCP-3449 sudah ditingkatkan ke anomol tingkat Keter. SCP-3449-A, sebutan baru untuk Edward Salzburger, harus ditahan dalam penahinin Hazmat dengan keamanan tinggi di lokasi 19. Harta benda dari Edward Salzburg harus disimpan dalam penahanan objek standar. Semua laporan yang ditulis di SCP-3449 harus ditulis oleh orang-orang yang telah terpapar selama kurang dari 7 hari agar file-file itu dapat dirazia. Untuk mencegah info Hazmat menular ini menyebar lebih jauh, jumlah orang yang diizinkan untuk berinteraksi dengan anomali ini dijaga relatif kecil dan terdiri dari orang-orang yang telah terpapir pada beberapa titik atau lainnya. Ini termasuk O5-8, GTT Epsilon 6, tim peneliti Dr. Teller, beberapa anggota tambahan yang dipilih untuk penelitian XPC 3449, dan personel yang dipilih untuk memperbarui dokumentasi SCP-3449. Sementara Edward Salzburg dan efek personalnya terkunci rapat. SCP-3449 saat ini tidak dianggap tertahan. Penelitian tentang penyebaran efek SCP-3449, vektor untuk transmisi, dan kemungkinan pemulihan untuk efek degeneratifnya sekarang menjadi prioritas utama untuk semua yang terkait sebelum hil ini lepas kendali. Penelitian lebih lanjut telah mengajarkan organisasi bahwa tidak hanya Salzburg dan item-itemnya yang merupakan info bahaya yang kuat, efek berbahaya mereka tampaknya dapat menginfeksi yang mengalaminya secara permanen. Awalnya akan diperkirakan bahwa kualitas tulisan hanya menurun ketika subjek benar-benar menulis tentang SCP-3449 itu sendiri. Tapi seiring waktu, mereka akan sampai pada perasaan yang menakutkan bahwa hal itu sebenarnya mempengaruhi tulisan mereka secara keseluruhan. Efeknya juga berkembang dalam keparahannya dari waktu ke waktu, akhirnya membuat kemampuan korban untuk menulis kalimat yang dapat dibaca benar-benar hilang. Efek
anomali awal dari SCP-3449 ditemukan ketika GTT Epsilon 6 menulis laporan lapangan mereka tentang mater tersebut dan menemukannya dipenuhi dengan kesalihin, sinlaktikol, kapitalisaso acak, dan impilings yang merajalela. Kesalahan serupa muncul di file awal tentang SCP-3449. Itu sendiri berfungsi untuk menegaskan kembali observasi ini. Namun peneliti baru mulai menyadari tingkat sebenarnya dari efek SCP-3449 ketika laporan lapangan Village Idiots tentang Solomonis lainnya datang dengan tulisan yang sama mengerikannya. Upaya untuk memperbaiki tulisan ini hanya menyebabkan lebih banyak kesalahan dan frustasi pada tim. Segera setelah itu, seorang researcher bernama Dr. Taylor yang sejak itu mengacar kasus SCP-3449 dan timnya menemukan bahwa mereka mengalami masalah mirip. Mereka tidak bisa membuat blur terjadi, tidak peduli seberapa keras mereka berkonsentrasi. Mereka lupa ejaan, mereka tidak bisa menggerakkan tangan seperti yang mereka niati untuk membentuk kata-kata. Bahkan anggota tim yang paling cerdas dan pandai berbicara seperti anak yang sangat muda di situ. Tapi tidak berhenti di situ. Tidak lama sebelum peneliti yang belum pernah bekerja pada kasus SCP-3449 memilai untuk menunjukkan kesalahan mencurigakan yang sama pada tulisannya sendiri. Organisasi tidak tahu bagaimana caranya, tapi kesalihin mulai menyebar dengan kemampuan orang untuk menulis menurun di seluruh organisasi. Saat itulah seorang web troller organisasi menangkap sesuatu yang tampak lebih mengkhawatirkan. Keaksaran global tampaknya mulai menurun. Tanda kesalahan, sintakal, tekapila, salisi acak, dan iling-smelings yang merajalela di mana-mana. Dan untuk semua orang, dan akhir dari penulisan itu satu hal. Tapi SCP-3449 tidak berhenti di situ. Tidak, itu hanya permulaan. Kode Morse berikutnya, lalu piktogram. Tidak lama kemudian, bahasa isyarat menjadi kacau. Komunikasi rusak sedikit demi sedikit. Orang tidak bisa menggambar lagi. Mereka tidak bisa menggerakkan tangan dengan benar. Semuanya panggilan kode akhir adalah suara berbicara. Jadi sulit ingat kata favorit pikiran tentang itu. Katakan dengan keras ketika SCP-34 sudah selesai. Ketika semua orang terinfeksi, kamu tidak akan pernah mengatakan itu liga. Tidak ada yang akan mengatakan apalagi saya. Sekarang tonton penghancur dunia Minecraft SCP-4335 luka dalam penahanan dan SCP-055 anti-meme atau tidak diketahui untuk anomali yang membingungkan lainnya dari organisasi SCP.